kelompok 1 dan 5 akan menjelaskan materi tentang siklotron. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu siklotron. Siklotron yaitu alat yang mempercepat partikel bermuatan dalam lintasan lingkaran. Siklotron yang pertama kali dibuat yaitu siklotron elektron. Siklotron mempercepat muatan menggunakan medan listrik bolak-balik. Medan magnet juga dipasang untuk membelokkan arah gerak muatan sehingga dapat dipercepat kembali oleh medan listrik dalam arah sebaliknya. Medan listrik yang berada antara plat elektroda A dan B, di luar elektroda terdapat medan magnet. Misalnya, partikel yang akan dipercepat memiliki dua elektroda A dan B. Partikel dipercepat oleh medan listrik. Percepatan yang dialami partikel yaitu A sama dengan I kali E dibagi dengan M. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya, yaitu di bagian pengertian siklotroda. Di sini saya akan menjelaskan di bagian gambar. Kira-kira teman-teman bisa lihat ke depan, mungkin gambarnya seperti ini, di mana ada elektroda A dan elektroda B. Elektroda A dan elektroda B ini merupakan kutub magnet yang saling berlawanan dengan menghasilkan medan magnet yang sangat kuat dalam ruangan pemercepat partikel. Baik teman-teman, di sini di dalam elektroda ini terdapat partikel hasil pemecah pemercepatan. Ada ruang radionnya juga. Kemudian ketika meninggalkan ruang antara elektroda A dan elektroda B, partikel hanya dikenai oleh medan magnet sehingga dibolehkan membentuk lingkaran sehingga dibolehkan untuk membentuk lintasan lingkaran. Elektroda A dan elektroda B ini memiliki rongga. Elektroda A dan B ini memiliki rongga sehingga dapat ditembus oleh partikel-partikel. Akibatnya partikelnya mengenai elektroda. Jadi ketika elektroda kembali mengenai elektroda B, maka arah medan listrik sudah dibalik. Akibatnya partikel dipercepat lagi. Pada akhirnya partikel ini memiliki laju yang sangat besar setelah mengenai percepatan yang terus-menerus dipercepatkan dalam partikel tersebut. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman tadi. Frekuensi tegangan bolak-balik harus diatur sedemikian rupa sehingga ketika partikel kembali mencapai elektroda, setelah dibolehkan oleh medan magnet, arah medan dalam ruang antara elektroda tetap membalik arah. Nah, frekuensi ini dapat dihitung. Misalkan laju partikel ketika bergerak dalam medan magnet adalah V. Gaya Lorentz yang bekerja pada partikel adalah I, V, dan B. Gaya ini merupakan gaya sentripetal pada partikel karena lintasan partikel berupa lingkaran. Di sini kita bisa melihat rumus Fe sama dengan M kali V kuadrat per R, yaitu MV dikali dengan V per R. Hasilnya M kali V omega. Dengan omega adalah frekuensi sudut putaran partikel, maka samakan gaya sentripetal dengan gaya Lorentz, maka Q VB sama dengan MV omega atau omega sama dengan QB per M. Agar partikel mengalami percepatan yang tepat atau seperti yang diuraikan pada gambar tersebut, maka frekuensi sudut tegangan antara dua elektroda harus sama dengan frekuensi putaran partikel. Yang menarik dari persamaan ini adalah frekuensi bolak-balik partikel tetap sama meskipun jari-jari lintasan partikel semakin besar.
Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja siklotron. Jadi seperti sudah diketahui adalah siklotron itu berperan dan bekerja untuk mempercepat partikel. Jadi pertama-tama adalah prinsip kerja siklotron adalah yang pertama medan magnet. Nah, di dalam medan magnet ini partikel bermuatan ditempatkan di antara dua elektroda. Jadi tadi sudah kita ketahui ini adalah elektroda A dan ini adalah elektroda B. Sehingga kedua partikel bermuatan ini akan ditempatkan di antara kedua elektroda dan berbentuk seperti D ini atau des. Nah, di dalam ruang hampa, ini adalah ruang hampa. Di dalam ruang hampa, sebuah medan magnet yang kuat dan konstan diterapkan secara tegak lurus terhadap bidang des. Nanti di sini adalah des atau celah. Ruang hampa ini akan tegak lurus di dalam ruang des. Nah, medan magnet ini memaksa partikel bergerak dalam lintasan melingkar. Kita bisa lihat dari ilustrasi ini, akibat adanya pemercepatan, partikel akan bergerak melingkar akibat pengaruh dari medan magnet. Yang kedua adalah medan listrik. Nah, akibat dari medan listrik bolak-balik atau alternating atau AC diterapkan di antara kedua des, kedua des ini, frekuensi medan listrik ini disinkronkan dengan frekuensi siklotron partikel, frekuensi rotasi partikel dalam medan magnet. Nah, yang ketiga adalah percepatan partikel. Jadi partikel yang mau bergerak membentuk melingkar ini, setiap kali partikel melintasi celah antar des atau melintasi celah-celah seperti ini, medan listrik memberikan dorongan energi karena frekuensi medan listrik tersinkronisasi. Nah, partikel tersebut terus-menerus dipercepat setiap kali melewati celah. Lalu yang keempat adalah prinsip lintasan spiral. Jadi seiring peningkatan kecepatan partikel, radius lintasan melingkar juga membesar. Jadi seiring dengan peningkatan kecepatan, maka radius untuk bentuk gerakan melingkar ini akan semakin membesar karena adanya energi listrik dan frekuensi medan listrik yang sangat besar. Nah, akibatnya partikel bergerak dalam lintasan spiral yang semakin membesar. Yang terakhir itu pengambilan berkas partikel. Nah, setelah partikel ini bergerak dalam bentuk melingkar, mencapai energi yang diinginkan, berkas partikel dikeluarkan dari siklotron. Tadi sudah di sini ditunjukkan melalui ilustrasi ini. Nah, dari sini itu menggunakan deflektor, sebuah medan magnet tambahan yang membelokkan berkas partikel menuju target. Oke, sekian materi, terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya. Nah, siklotron itu memanfaatkan medan magnet statis dan medan listrik yang berubah-ubah untuk mempercepat partikel. Partikel bermuatan diletakkan di pusat ruang hampa berbentuk silinder datar. Medan magnet membuat partikel bergerak dalam lintasan spiral. Medan listrik yang berubah-ubah diterapkan di antara dua elektroda berbentuk D. Disebut des, memberikan dorongan energi kepada partikel setiap kali mereka melintasi celah antara des. Karena frekuensi medan listrik disinkronkan dengan frekuensi siklotron partikel, frekuensi orbit partikel dalam medan magnet, partikel terus dipercepat saat mereka bergerak dalam spiral yang semakin besar. Demikian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 5.